Halo, apa kabar teman-teman? Balik lagi di channel kami, The Siddhartha. Hari ini kita mau membahas judulnya gini. Merek apa sih yang pop up di pikiran teman-teman kalau teman-teman mau membeli bukan luxury brand jam tangan gitu. Jadi jam tangan yang bukan luxury, merek apa yang pop up di dalam pikiran teman-teman? Kalau saya pribadi sementara ini ya teman-teman, yang selalu terngiang-ngiang, bukan terngiang-ngiang, tapi ketika mikirin merek jam tangan yang bukan luxury, kalau kita mau beli secara subjek pribadi itu adalah merek Seiko, teman-teman. Saya tahu ini kok mereknya standar banget gitu ya, karena pecinta Seiko banyak banget ya. Banyak banget orang yang menjadikan Seiko adalah merek favorit mereka di range harga ya kisaran di segitulah. Kan Seiko macam-macam ya, ada yang di bawah 10, di bawah 5 juta, bahkan ada yang 10 juta, bahkan ada yang belasan sampai puluhan juta. Tapi di range harga ya anggaplah di bawah 10 juta sampai belasan juta maksimal lah, dengan mendapatkan kualitas yang bagus gitu. Terus puas ketika membeli. Yang terpikir oleh saya itu adalah merek Seiko. Dan yang saya pengen bahas adalah ada 3 jenis jam Seiko, tipenya seperti apa, yang kalau seandainya saya dikasih budget gitu ya untuk membeli jam tangan Seiko, itu jenis yang mana yang akan saya beli gitu. Saya akan membahas satu-satu ya teman-teman. Langsung dimulai dari yang pertama, yaitu adalah tipe SBDC 091 Prospex, yaitu tipe Alpinis ya, Prospect Alpinis. Pertama kali lihat jam tangan Alpinis, kok bentuknya aneh ya. Jarumnya agak bulatnya lonjong, terus ada jarumnya gitu. Awalnya ngelihat kayak aneh gitu, tapi lama-lama ketika ditelusuri, dipelajari lebih dalam, saya mulai suka sih teman-teman dengan jenisnya. Terutama yang ini ya, tipe ini ada green dial. Dia itu kalau di Jepang itu harganya tanpa tax 75.000 yen. Jadi kalau kita sebagai turis di Jepang ya, kita membeli jam tangan atau barang di Jepang yang dari range harga yen tertentu gitu, itu dia dibebaskan tax. Jadi kalau untuk turis dapatnya 75.000 yen, anggap aja dikali 133 lah, 135 lah anggap sekarang yen ya. Nanti angkanya saya cantumin di sini, tapi kalau kurang lebih mungkin sekitar 10 jutaan ya. Kalau dengan teks ya, jadi kalau untuk orang-orang Jepang sana yang membeli untuk dirinya sendiri dengan teks itu dapatnya harganya 82.500 yen. Nanti tinggal dikalikan aja 135 rupiah per 1 yen. Nah ini mesinnya 6R35 mechanical self winding ya teman-teman, jadi otomatis gitu. Lalu dia punya presisi untuk akurasinya plus 25 dan minus 15 second ya, atau gitu. Terus dia punya power reserve 70 jam, terbuat dari stainless steel, ada backlit glass, sapphire crystal with lens ya, anti reflective coating on the inside. Terus punya Lumi Bright juga di needle sama di index ya. Band materialnya ini dari leather, warnanya coklat, cakep sih. Ini calf leather. Terus dia punya ketahanan terhadap kedalaman airnya 20 bar, which is 200 meter. Magnetic resistance juga. Ini yang saya suka teman-teman adalah ukurannya. Jadi thickness-nya itu 13,2 mm. Dia diameternya itu 39,5 dan lak-to-laknya 46,4 mm. Beratnya 87 gram karena braceletnya itu dari leather ya. Jadi bukan dari bracelet lah, dari leather. Lalu dia punya panjang totalnya itu 185 mm panjang dari ujung jam ke jam tangan, kalau di panjangin gitu ya. Dia punya screw lock type crown, see-through back sama screw back. Terus ada adduction ring with simple directional meter. Jadi itu kan ada knob putarnya ya, apa namanya tuh, yang buat muternya itu ada 2 biji kan. Yang di bawahnya itu untuk ada ring yang di dalam itu yang bisa muter di dial dalamnya gitu. Itu yang adduction ring itu. Terus dia punya date function,
24 stone, sama second hand stop function. Jadi ijonya itu keren sih. Jadi sekarang jam tangan itu kan salah satunya permainan warna ya, yang membuat menarik gitu. Biru selalu menjadi warna yang mahal gitu untuk jam. Dan sekarang hijau pun termasuk warna yang banyak menarik orang gitu, karena mungkin salah satunya ada Rolex Hulk ya, Patek Philippe Aquanaut pun yang warna hijau, terbuat dari white gold kalau saya nggak salah, itu juga kan banyak yang suka lah gitu, kurang lebih begitu. Nah jadi ini salah satu model yang saya suka teman-teman di tipe Seiko. Yang kedua itu adalah SBDC 117. Mirip banget dengan Alpinis yang tadi, cuman yang ini lebih simple dial. Jadi nggak ada, semuanya sama teman-teman, tapi nggak ada adduction ring. Nggak semua sih. Dia cuman punya ketebalan itu 12,9 mm, lebih tipis. Diameter 38 mm. Jadi cocok untuk tangan yang kecil ya. Saya lumayan kecil sih, kurang lebih total lingkaran pergelangan tangan saya adalah 16,5 mm teman-teman. Lalu dia mempunyai lak-tulaknya 46 mm dan beratnya 85 gram. Ini yang warnanya biru. Dia bukan sunburst dial ya, tapi jadi kayak ada teksturnya gitu. Keren sih teman-teman. Cuman kalau saya suruh pilih di antara dua, kayaknya saya milih yang sebelumnya gitu, yang lebih rame. Jadi memang saya pribadi cenderung lumayan suka sih yang, kalau disuruh pilih gitu lebih suka yang rame sih. Walaupun nggak menolak juga jam yang simple. Jadi kayak kalau jam yang simple, dive watch atau apa ya, dress watch juga suka gitu. Cuman kalau disuruh pilih antara ini, karena dia kan punya jam yang bermain dengan warna ya, Alpinis yang biru dan hijau ini, saya pilih yang hijau dengan adduction ring itu. Nah, ini harganya 70.000 yen kalau untuk turis yang datang ke Jepang nggak pakai tax gitu ya. Kalau seandainya untuk orang Jepangnya sendiri itu harganya 77.000 yen. Ya balik lagi kurang lebih dikali 135 perak rupiah per 1 yen. Sisanya ini sama ya teman-teman, dia punya function-functionnya ini sama sih. Jadi ada stainless steel, bla 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 lah, semuanya kurang lebih. Jadi cuman beda di adduction ring sama di lebar, diameter ya, terus udah gitu di ketebalan seperti itu. Karena sama-sama Alpinis, hanya yang satu yang biru ini lebih simpel, yang sebelumnya itu lebih rame. Nah, ini ada model berikutnya yang ketika lihat, jujur pas lagi ngelihat ini agak jaw dropping sih. Jadi wow gitu, saya suka banget karena warnanya hijau ya teman-teman. Ini dive watch warnanya hijau, tipe Prospex juga, yaitu SBDC 133 yang akan keluar nanti teman-teman. Merupakan 140 tahun anniversary-nya Seiko teman-teman. Nah, ini harganya 140.000 yen. Wah, jadi kalau misalnya dimasukin ke rupiah, itu harganya mungkin mendekati 19 jutaan ya kayaknya ya. Kurang lebih sekitar segitu. Untuk di harga orang turis Jepang gitu. Tapi kalau minta untuk orang Jepangnya 154.000 yen. Ini limited edition, tuh 6.000 pieces ya. Sayangnya teman-teman, sayangnya dari model semua saya suka, green dial, stainless steel, mantep. Sayangnya ini diameternya 42 mm dan lak-tulaknya itu 48,8 mm. Sebenarnya masih bisa hampir apa ya namanya, hampir mentok kalau untuk ukuran tangan saya gitu. Yang saya punya wristband-nya itu 55 mm ya. Jadi make yang 48,8 itu udah hampir mentok gitu. Jadi si lak-tulaknya ini hampir mentok teman-teman. Jadi kalau dipakai itu kurang pas aja gitu rasanya, menurut saya sih teman-teman. Tapi nggak tahu nih kalau misalnya pas lagi lihat aslinya bagus banget, nggak tahu ini apakah tertarik ngambil atau enggak nih gitu.
Dia punya thickness-nya 12,5 mm thickness, lalu lug to lug-nya tadi 48,8 ya. Ini semua sama ya, jadi movement-nya 6R3S atau 35, 6R35, mechanical self winding. Dia punya akurasinya plus 25 second sampai minus 15 second, 70 hour power reserve, stainless steel, apalagi screw lock type down, silicone replacement hand, jadi dia dapat bracelet rantai dengan yang silikon gitu ya. Terus double lock Nakadome, nah ini saya belum tahu apa ini, backlit limited edition, dan reverse rotation prevention bezel. Terus dia punya date function 24 stone, second hand stop function. Aduh teman-teman, ini super tempting sih Seiko ngeluarin jam-jam seperti ini. Dan yang saya suka ini kan kemarin baru ngambil ya Seiko ya, teman-teman udah lihat lah di video-video sebelumnya. Ini adalah salah satu diver watch juga Seiko. Ini SPB 143 ya. Yang saya suka ini, dia punya rantai ini kalau dilihat secara asli itu tuh agak dark gray gitu. Jadi agak graynya nggak gelap banget tapi agak kegelap. Jadi saya suka yang pada saat dilihat itu nggak terlalu terang gitu. Untuk jam-jam stainless steel gini gitu. Nah ini kalau dilihat di gambar pun rasanya begitu, yang hijau itu. Kalau ini kan dia punya diameter 40 mm ya. Kalau ini 42, ini aja udah pas gitu. Pasnya tuh benar-benar pas. Nah ini nggak tahu nih, kalau misalnya ada asli yang dicoba ternyata masih masuk, super tempting yang model ini. Menurut teman-teman gimana? Model SBDC 133 ini. Green dialnya keren, cowok banget lah kayaknya, maco banget gitu. Langsung kegantengan naik sekian persen ya teman-teman. Anyway, jadi yang saya mau bahas di video ini yaitu adalah apa sih merek yang pop up di pikiran teman-teman kalau teman-teman bukan membeli luxury watch gitu. Merek apa dan jenis apa? Teman-teman boleh sharing di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang memang suka lah ya ngedengerin cerita dongeng ini gitu tentang jam tanganan, saya juga bikin video ini benar-benar kita berbagi cerita secara fun gitu. Teman-teman boleh support channel ini dengan mensubscribe gitu teman-teman, dan setiap ada video baru kalau ditambahin tombol lonceng kan nanti keluar gitu ya. Saya juga akan bukan berusaha sih, tapi akan lebih rutin ya membuat video-video cerita-cerita ringan tentang perjam tanganan dari sisi dari bukan yang sangat-sangat expert, tapi dari sisi ya seneng aja gitu, orang yang seneng dengan dunia jam tangan. Itu aja teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. See you guys.